Shalom. Selamat datang di Renungan Harian Rhapsody of Realities Indonesia, edisi 8 April 2025. Mandat seorang penjaga. Di atas tembok-tembokmu, hai Yerusalem, telah kutempatkan pengintai-pengintai. Sepanjang hari dan sepanjang malam, mereka tidak akan pernah berdiam diri. Hai kamu yang harus mengingatkan Tuhan kepada Sion, janganlah kamu tinggal tenang dan janganlah biarkan dia tinggal tenang, sampai ia menegakkan Yerusalem dan sampai ia membuatnya menjadi kemasyhuran di bumi. Yesaya 62 ayat 6-7. Perhatikan sesuatu yang sangat mendalam Tuhan lakukan waktu kita membaca ayat pembuka kita. Dia menempatkan pengintai-pengintai untuk berjaga-jaga atas Yerusalem. Ini adalah para pendoa syafaat, yang bersyafaat dengan tiada henti dan lelah untuk menggenapi kehendak Tuhan. Peran mereka adalah untuk bertekun dalam doa hingga Yerusalem menjadi kemasyhuran di bumi. Ini adalah gambaran yang begitu mengesankan dari tanggung jawab rohani yang kita emban sekarang bagi umat Tuhan. Kita adalah imamat rajani, kita penjaga itu, dipercayakan dengan mandat ilahi untuk berjaga-jaga dan berdoa. Tuhan Yesus sendiri menekankan hal ini ketika bersama dengan murid-muridnya sebelum dia ditangkap. Dia mengajak Petrus, Yakobus dan Yohanes dan berbagi isi hatinya kepada mereka. Katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku, Matius 26 ayat 38. Dia membutuhkan mereka untuk bersama dia berdoa dan berjaga-jaga, namun mereka ketiduran. Ketika Yesus kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur, Ia berkata, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Matius 26 ayat 40-41. Dia mengharapkan mereka tetap waspada dan berjaga-jaga untuk berdoa dalam waktu yang begitu penting ini, namun mereka tidak melakukannya. Ini menjadi pelajaran penting bagi kita. Sebagai penjaga, kita harus senantiasa waspada secara rohani dan bertekun berdoa terus-menerus. Yesaya 62 ayat 7 menginstruksikan kita untuk janganlah biarkan dia tinggal tenang, sampai ia menegakkan Yerusalem dan sampai ia membuatnya menjadi kemasyhuran di bumi. Yehezkiel 3 ayat 17 juga menyoroti tanggung jawab kita sebagai penjaga. Hai anak manusia, aku telah menetapkan engkau menjadi penjaga kaum Israel. Bila mana engkau mendengarkan sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka atas namaku. Ini adalah tugas kita dipanggil untuk berdiri mempertahankan negeri dan bersyafaat untuk kehendak Tuhan digenapi di bumi. Haleluya. Jadi jangan biasa-biasa saja saat engkau berdoa. Alkitab berkata tetaplah berdoa, 1 Tesalonika 5 ayat 17. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya, sangat berkuasa dalam cara kerjanya, Yakobus 5 ayat 16. Mari kita berdoa. Bapa terkasih, terima kasih atas hak istimewa menjadi penjaga. Aku deklarasikan bahwa mata rohaniku terbuka, dan aku selalu waspada dan bertekun dalam doa, bersyafaat untuk kehendak-Mu terjadi di bumi. Aku dikuatkan untuk memenuhi tanggung jawab sepenuhnya ini dengan setia, oleh kuasa Roh Kudus, dalam nama Yesus. Amin. Ayat renungan hari ini terdapat dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17, Yehezkiel 22 ayat 30, Yakobus 5 ayat 16.